urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman Tuhan, mari sepakat bersama-sama kita berkata, memberikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan, dan silahkan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Xin Chia Cui, Kyung Hi Sin Yen. Apalagi? Ya, bagi yang merayakannya, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, saudaraku. Tema pagi hari ini Tuhan berikan buat kita adalah semakin diberkati. Boleh katakan sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3? Amin. Kasih tahu kanan kirinya, kamu akan semakin diberkati. Haleluya. Yang sepakat berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pertanyaan yang pertama sekarang, ini kita mulai dengan pertanyaan, siapa yang mau hidupnya semakin diberkati, angkat tangan. Wow, semua mau diberkati, amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat, saya semakin diberkati Tuhan. Amin. Mari teriakkan sama-sama, saya semakin diberkati Tuhan. Yes. Amin. Nah, pertanyaannya, sulitkah mengalami semakin diberkati itu? Tergantung saudara. Gampang atau sulit? Sulit-sulit gampang. Wah, itu jawaban aman tuh. Gampang atau sulit? Gampang-gampang sulit. Sulit atau gampang? Sulit-sulit gampang. Wah, itu ngulangi pertanyaan, saudaraku ya. Saya berkata, saudaraku, kalau kita di dalam Tuhan, kalau saudara dan saya ikut Tuhan, percayalah bahwa semakin diberkati Tuhan, itu perkara yang mudah. Yang sepakat bilang amin. Bilang sama-sama, mudah. Amin. Kenapa mudah? Ulangan pasal yang 11 ayat 12, sama-sama kita baca. 2, 3. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Katakan amin. Saudara lihat baik-baik. Kalau sepanjang hidup saudara, kalau sepanjang tahun 2023 yang orang bilang ini tahun apa? Gelap. Ya. Nah, dengarkan ini baik-baik. Kalau sepanjang tahun ini, kita sudah belajar di minggu yang lalu, ketika kita bicara negeri, kita bicara tentang tahun 2023. Amin. Perhatikan, tahun 2023 itu suatu tahun yang dipelihara oleh Tuhan. Bilang amin. Saya bayangin kalau sepanjang tahun ini Anda dipelihara oleh Tuhan, kira-kira hidupmu semakin diberkati atau semakin berkurang? Kasih tahu kanan kirinya, tahun ini kita semakin diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan, tahun ini semakin diberkati Tuhan. Bilang gini, uhui. Ya, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Saudara, tahun ini saya meyakini begitu kuat bahwa tahun ini bukan hanya Tuhan memelihara kita, tapi perhatikan ini, mata Tuhan Allah kita, Dia tetap mengawasi kita dari awal tahun sampai dengan akhir tahun 2023. Yang sepakat bilang amin. Amin, saudaraku. Nah, pertanyaan tadi, apakah mustahil, apakah sulit kita mengalami peningkatan? Apakah mustahil, apakah sulit kita semakin diberkati Tuhan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita ini tinggal di negeri, kita ini tinggal di tahun yang dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kalau kita tinggal, kita berada di satu situasi di mana Tuhan yang memelihara kita, ada jaminan pasti akan diberkati. Amin. Artinya saudaraku ya, mata Tuhan itu mengawasi, Dia memperhatikan. Tadi saya sempat duduk dengan Pak Eko di awal ibadah. Kita sempat nostalgia, bagaimana kadang-kadang Tuhan izinkan manusia itu melupakan kita. Amin. Kadang-kadang manusia sengaja dibuat Tuhan atur, izinkan Tuhan untuk tinggalin kita. Saya ingat di awal pernikahan, saya dengan istri saya seperti dibuang oleh mentor saya. Tiap bulan dapat kiriman, hari itu dilupakan. Saya pikir bulan pertama, oh mungkin lagi sibuk. Bulan kedua agak bertanya-tanya, mosok sibuk sampai 2 bulan. Masuk bulan ketiga, wah sudah alamat dilupakan. Oh mungkin masih ada di ropel,
ternyata sampai tahun yang kesekian dilupakan sampai dengan hari ini. Pertanyaannya, semakin berkurang atau semakin diberkati Tuhan? Dengarkan, kalau kita dipelihara oleh Tuhan, kita akan semakin diberkati. Katakan amin. Jangan marah kalau ada orang melupakanmu. Amin. Jangan menjadi marah kalau ada orang yang mulai melupakan saudara, meninggalkan saudara. Pegang teguh, hidupmu bukan tergantung oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Katakan amin. Bilang sama-sama, hidupku bukan tergantung orang-orang di sekitarku. 2, 3. Sekali lagi, bukan tergantung mereka, tapi tergantung Tuhan. Amin. Amin. Semakin Anda bergantung sama Tuhan, semakin Anda dilupakan oleh orang dan Anda bergantung kepada Tuhan, engkau akan dibawa Tuhan semakin diberkati Tuhan. Amin. Yang sepakat beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengalaminya? Bagaimana cara kita bisa mengalami hidup yang semakin diberkati? Perhatikan, kadang manusia ini cenderung cepat puas. Hati-hati, ini zona nyaman. Gak punya rumah, mulai punya rumah, puas. Padahal rumahnya masih berantakan. Gak punya mobil, dapat mobil, puas. Ya. Dulu gak ada gaji, gak ada pekerjaan, puas. Dengarkan, hati-hati. Karena itu zona nyaman. Anda mesti minta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen naik. Bukan berarti kita enggak mengucap syukur. Katakan amin. Anda ingat di Alkitab, ada satu tokoh di Alkitab yang terus menginspirasi saya. Namanya adalah Kaleb bin Yefune. Umur 80, perkiraan saya umur sudah 85 tahun. Perhatikan, dia berkata, Yosua, kamu ingat enggak firman yang disampaikan Tuhan melalui hambanya namanya Musa? Setiap jengkal tanah yang kamu injak dengan telapak kakimu akan kujadikan milikmu. Tidak semua orang nangkep. Yang nangkep cuma Kaleb. Padahal usianya sudah 80 tahun lebih. Dan Yosua sama umurnya. Dan Yosua berkata gini, yes, aku ingat, aku dengar. Terus kamu mau apa? Aku minta Hebron. Aku minta Hebron. Itu sebuah pegunungan. Dan Yosua berkata, silakan. Dan Kaleb berkata begini, jika Tuhan menyertai aku bisa merebut dan mengalahkan Hebron itu sekalipun usiaku sudah tua. Kenapa? Karena Kaleb tahu siapa yang menyertai dia. Amin. Bukan kekuatannya, bukan usianya. Nah, pertanyaannya, apakah Kaleb tidak puas? Bukan tidak puas. Orang yang hidup di dalam Tuhan, itu selalu kalau Anda merasa sepanjang hidup engkau masih punya nafas, engkau belum pensiun, engkau belum wisuda maksud saya ya. Tahu wisuda ya? Bagi saya wisuda itu bukan ketika toga dipasangin lalu, bukan itu. Wisuda kita itu ketika orang lain mulai menghibur saudara dan saudara tidak bisa dihibur karena Anda di peti mati, itu wisuda, wis dan sudah. Ya, di wisuda itu di sorga gegap gempita, di bumi tangisan penuh ratap, ya kan? Itu wisuda yang betul. Selama Anda belum wisuda, Anda harus berusaha untuk terus naik dan terus naik. Katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, harus semakin naik. Harus semakin diberkati. Harus semakin maju bersama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kehidupan yang semakin naik, semakin diberkati Tuhan? Gimana caranya? Kita butuh namanya petunjuk atau panduan yang tepat. Ya, perhatikan, bukan hanya membeli handphone Anda butuh panduan. Ya, bukan hanya membeli alat-alat elektronik tertentu, kita butuh panduan. Tapi untuk bisa menjadi sukses itu butuh panduan. Realita berkata begini, seringkali orang sudah berusaha untuk sukses. Berusaha. Amin. Semua orang berusaha untuk sukses. Tapi enggak sukses-sukses juga. Lihat ini realita terjadi.
orang mau diberkati. Tadi tanya, siapa yang mau diberkati? Semua angkat tangan. Tapi belum diberkati. Kenapa bisa demikian? Karena seringkali mereka hidupnya tidak sesuai petunjuk. Nah, kita menjadi sukses, itu ada buku petunjuknya. Nih firman. Alkitab ini buku petunjuk kehidupan. Amin. Pilihan sama-sama. Alkitab adalah buku petunjuk kehidupan. 2, 3. Alkitab. Ya. Alkitab ini petunjuk kehidupan. Nah, sekarang saya akan ajak saudara untuk lihat bagaimana petunjuk mengalami peningkatan berkat atau semakin diberkati. Kita buka sama-sama Hosea pasal 10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 15. Nanti saya akan membacakan ayat genap. Bapak Ibu Saudara bersama dengan Pak Kris membaca setiap ayat yang ganjil. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-15. Semua sudah dapatkan Alkitabnya? Boleh buka Alkitab, kitab suci masing-masing maupun HP suci masing-masing ya. Oke. Hosea 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. 13. Kamu telah membaca kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Maka, perhatikan, keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukkan. 15. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena kedahsyatannya. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Amin. Tuhan berkati. Amin, saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan, Hosea pasal 10 ya, dari ayat 12 sampai 15 ini merupakan petunjuk bagaimana kita hidup semakin diberkati Tuhan. Saya makin teguh hari ini menyampaikan ketika saya akan mulai ibadah ini, tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, mungkin enggak orang itu hidupnya semakin diberkati Tuhan? Mungkin. Loh, kalau sudah diberkati, mungkin enggak dia semakin diberkati? Mungkin. Siapa yang pernah ngalamin itu? Ishak. Ya. Alkitab berkata gini, Ishak diberkati Tuhan. Amin. Kian lama, kian kaya. Sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya. Bilang sama-sama, sangat kaya. Kasih tahu kanan kirinya, sangat kaya. Kalau Anda suami istri, lihat wajahnya dikatakan, sangat kaya. Nah, gitu. Kamu sangat kaya. Katakan amin. Rugi nggak bawa istri ya? Perhatikan, hari ini akan menjadi permulaan baik bagi hidup saudara. Tahun 2023, engkau dan keluargamu semakin diberkati Tuhan. Amin. Dan pegang firman Tuhan ini. Sekarang bagaimana petunjuk untuk mengalami peningkatan berkat? Bagaimana petunjuk untuk kita mengalami kehidupan yang semakin diberkati Tuhan? Perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-12 ini. Dikatakan demikian. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Ulangi sama-sama. 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai dengan kata ini, show to yourself in righteousness. Agak sedikit berbeda. Menabur bagi dirimu dalam kebenaran. Jadi cara hidupmu semakin diberkati. Ya, bilang sekali lagi, semakin diberkati. Caranya gimana? Menaburlah dengan hati yang benar. Saudara, catat baik-baik ya. Ini yang pertama. Menabur
dengan hati yang benar. Nah, untuk mengalami peningkatan berkat, hidup yang semakin diberkati, cara pertama adalah kita harus menabur dengan hati yang benar. Perhatikan, ada dua kalimat ini. Pertama, menabur. Yang kedua, hati yang benar. Mau semakin diberkati? Yang pertama apa? Menabur. Yang kedua, memiliki hati yang benar. Menabur dengan hati. Ya, karena ada orang menabur tapi tidak dengan hati yang benar. Ayo nabur. Yang satu, oh ya puji Tuhan. Nabur lagi. Nggak tahu orang lagi susah. Lagi covid. Nabur terus. Halo, hatinya gimana? Benar apa tidak? Tidak. Jadi gini, mengapa mesti menabur? Saya mulai dulu dengan mengapa kita mesti menabur. Karena hanya mereka yang menabur yang akan menuai. Betul ya? Kalau Anda tidak pernah nabur apa-apa, jangan pernah bermimpi, apalagi berharap. Ya, orang yang tidak pernah menabur, jangan pernah berharap bermimpi untuk dia bisa menuai. Hanya mereka yang menabur yang akan menuai. Katakan amin. Amin. Supaya kita bisa mengalami peningkatan berkat, supaya semakin diberkati, ingat baik-baik, harus menabur. Katakan sama-sama, harus menabur. Amin. Mau semakin diberkati? Harus menabur. Ya, dan perhatikan, dibutuhkan hati yang benar. Kenapa? Karena kalau hatinya benar, maka hasilnya juga benar. Oke, saya agak cepat ini karena waktu. Mengapa harus menabur? Karena mereka yang menabur yang akan menuai. Nah, mengapa kita harus menabur dengan hati yang benar sekarang? Ya, sekarang kenapa hati ini penting? Ya, kenapa kita mesti menabur dengan hati yang benar? Karena kata menabur berasal dari kata Ibrani zara. Kata zara itu artinya to become pregnant. Kata zara, kata menabur itu membuat dirimu mengandung. Kalau orang mengandung akan apa? Melahirkan. Jadi menabur itu adalah cara bagaimana dirimu, membuat dirimu itu mengandung. Amin. Menabur itu artinya menjadikan dirimu itu mengandung. Nangkep kira-kira ya. Kata nabur itu artinya membuat dirimu mengandung. Nah, menuai itu berarti melahirkan. Nah, sebelum melahirkan Anda harus buat dirimu mengandung. How to make pregnant? You must showing. Anda harus nabur. Amin. Bagaimana membuat dirimu bisa menuai? Anda harus membuat dirimu menabur lebih dulu. Nah, artinya gini, jika hati Anda benar, perhatikan ya, tadi menabur artinya membuat, mengandung. Makanya harus menabur dengan hati yang benar. Kalau hati Anda benar, maka Anda akan mengandung kebenaran, mengandung dengan benar. Saya waktu istri saya melahirkan anak pertama, saya dampingi sampai selesai. Begitu selesai, susternya ngomong, Pak, aman Pak, alhamdulillah Pak, semua lengkap Pak. Saya sempat mikir, emang ada nggak lengkap ya? Loh ada. Ya, ada. Kupingnya mendelep sebelah, apa itu mendelep? Masuk sebelah, ya kan? Dan macam-macam. Tidak ada maksud apapun dari khotbah saya. Kadang ada yang hidungnya belahannya keliru, ada belahannya, gitu kan? Itu misalnya sebagai contoh. Lengkap apa tidak? Sempurna apa tidak? Pertanyaan saya gini, kenapa bisa terjadi demikian waktu dilahirkan? Karena pada waktu dikandung ada yang salah.
Jadi menabur dengan hati yang benar itu penting. Karena ketika saudara dan saya hatimu benar, maka engkau akan mengandung kebenaran dan akan menuai kebenaran. Sebaliknya jika hati Anda tidak benar, maka Anda akan mengandung ketidakbenaran. Dan pastinya saudara akan menuai dalam ketidakbenaran. Ketika saudara lagi mengandung, engkau biasakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Anakmu itu jadi seorang penyembah. Amin. Kami praktekin di kehidupan kami waktu istri saya mengandung. Istri saya kalau waktu mengandung anak kedua, waktu itu di Pontianak ada radio baru namanya Radio Samaria. Tiap hari itu nyanyi, gadu-gadu, apalagi itu. Oh, itu acaranya kan, wah denger itu. Jadi tiap hari dia taruh headset, ditaruh di pusernya, nyanyi terus sampai istri saya tidur pun nyanyi, ya kan? Yang nyanyi ini ya, apa radionya? Begitu lahir Jiren itu tidak berhenti nyanyi kecuali tidur. Nyanyi, di WC nyanyi, di mobil nyanyi, di mana-mana nyanyi. Perhatikan, ketika dalam kandungan itu menentukan ketika dia lahir. Amin. Makanya menaburlah dengan hati yang benar. Amin. Sekarang yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Terus menuailah menurut kasih setia. Sekarang yang kedua. Ada satu kalimat ini saudaraku ya. Menuailah. Mari ulangi sama-sama. 2, 3. Menuailah menurut kasih setia. Dalam terjemahan lain dipakai kata gini, reap in mercy. Kata ini bisa diterjemahkan dengan kalimat begini, menuai dalam kemurahan atau menuai dalam belas kasihan. Jadi yang kedua, bagaimana caranya kita semakin diberkati Tuhan adalah menuailah dalam kemurahan. Ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Menuailah dalam kemurahan. Untuk mengalami peningkatan atau hidup yang semakin diberkati, perhatikan cara Anda menuai. Orang yang menabur pasti menuai. Amin. Nah sekarang perhatikan cara Anda menuai. Perhatikan ini, bagaimana sikap Anda setelah gajian. Nah, perhatikan. Kadang-kadang sikap kita habis gajian, sikap kita habis diberkati, sikap kita habis menerima sesuatu, mungkin bukan hanya uang. Ada orang semakin diberkati, semakin sombong sekali. Ayo, siapa yang habis diberkati, sombong, angkat tangan. Enggak ada yang ngaku. Tapi saya berdoa memang tidak ada di sini. Katakan amin. 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 Perhatikan cara Anda menuai. Perhatikan bagaimana sikap Anda ketika terima uang. Pastikan Anda murah hati dan punya belas kasihan kepada orang lain. Saya melihat dan belajar dari orang salah, tapi juga belajar dari orang benar. Kadang kalau kita sudah terima sesuatu, kita hilang kemurahan hati. Kita enggak punya lagi belas kasihan kepada orang. Uang kan uang saya. Emang kamu ikut. Makanya ada istilah. Uang itu enggak pernah bicara saudara. Betul? Uangku, uangku. Saudara, saudara. Uang bukan punya saudara. Nah, itu baru saudara. Bagaimana dengan suami istri? Ya, uangku, uangku. Uangmu, uangku. Bingung dia saudara ya. Halo? Perhatikan. Perhatikan bagaimana Anda menuai. Ya, kadang kita udah gak kerja, terima duit. Ini kadang-kadang nih ya.
para wanita, saya berdoa di sini tidak ada demikian. Suami udah kasih, shut. Suami minta bensin nggak ada duit. Loh ini saya lihat ada seorang celana pendeknya itu, maaf kata, tembel sana, tembel sini, robek sana, robek sini. Ini serius, bukan mengada-ada. Dan karena dia tembel itu, karena dia bisa jahit, dijahit pakai tangan, saudaraku, pakai tangan. Tapi rapi. Lama-lama sudah jahit sana, jahit sini, nggak bisa. Dia sisihkan uang belanja, disuruh belanja apa, sisa 100 dimasukkan di jok motor, sisakan masuk di situ. Satu kali dia beli kain untuk bikin celana, dia bikin celana sendiri. Begitu jadi celananya, diinterogasi sama bendaharanya. Dari mana beli? Uang dari mana? Wih, ini istri sadis banget saudaraku ya. Padahal setiap bulan semua pendapatnya di-store kepada istrinya. Dan sampai mau beli kain, celana, dia nggak bisa. Ini nggak punya apa? Nggak punya apa? Belas kasihan. Yang kerja siapa? Yang nyekik siapa? Cek baik-baik. Kalau ada di dalam hidup saudara hari ini, bertobatlah. Tapi di sini nggak ada. Lihat kanan kirinya, kamu baik pasti. Amin. Amin. Coba yang suami sih datang, kamu pasti murah hati gitu ya. Amin. Nah, mengapa? Perhatikan, karena cara Anda menuai menentukan berkatmu dari Tuhan. Katakan sama-sama, cara saya menuai menentukan berkatku dari Tuhan. 2, 3. Cara saya menuai menentukan berkatku dari Tuhan. Kita harus menuai dalam kemurahan. Kita harus jadi orang yang murah hati. Bilang sama-sama, saya harus murah hati. Amin. Saudara, kalau Anda menabur, kalau Anda murah hati, perhatikan, orang yang murah hati pasti akan mendapat kemurahan. Amin. Orang yang berbelas kasihan, dia akan mendapat belas kasihan. Sama sebenarnya prinsip menabur. Jadi saudara dan saya harus punya namanya belas kasihan. Nah, secara cepat bagaimana cara menuai dalam kemurahan? Coba kita lihat sama-sama. Ya. Dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Saudara, saya akan ajak saudara secara cepat memperhatikan bagaimana caranya orang Israel itu menanam sebuah tanaman. Ya. Boleh lihat ke depan dulu. Jadi kalau di minggu lalu kita sudah belajar bangsa Israel itu dibawa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan katakan tanah perjanjian itu tidak sama dengan tanah Mesir. Masih ingat khotbah minggu lalu? Mau masuk tanah perjanjian? Tanah perjanjian itu bukan seperti Mesir. Tanahnya apa? Tanahnya apa? Bergunung. Ulangi, tanahnya bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Kenapa harus bergunung-gunung dan berlembah-lembah? Ayo, kalau saudara maunya beli tanah rata atau tanah bergunung-gunung? Rata ya, tapi Tuhan kasih tanah perjanjian justru bergunung-gunung. Mari kita lihat sama-sama. Pertama, mereka harus meratakan tanah. Di tanah yang rata itu pun masih perlu diratakan. Habis meratakan tanah, dia harus menabur jintan. Jintan ini umurnya kurang lebih 2 bulan. Habis itu, dia harus menanam gandum. Gandum itu usianya kurang lebih 6 bulan. Sampai 8 bulan atau 9 bulan paling lama. Jadi tanam dulu jintan, sementara gandumnya ini belum bisa dipanen, dia bisa panen jintan. Kemudian mereka nanam lagi jelai dan sekoi. Jelai itu sejenis kedelai. Di mana letaknya? Di pinggir-pinggir gandum. Saya baru ngeh ini saudara ya. Waktu kecil saya suka nyari jangkrik. Itu di pematang-pematang sawah. Nah, waktu saya lihat di sawah itu, orang bersawah, tengahnya itu padi,
Kalau di kampung ya, di samping-sampingnya itu nggak tahu kenapa ditanamin itu. Ternyata di Alkitab ini bangsa Israel juga diajar yang sama. Gandum pinggirnya itu ditanami kedelai. Ya, yuk kita baca. 2, 3. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah, perhatikan, kau sabit ladangmu habis-habis sampai kemana? Ke tepinya. Kenapa? Karena di tepinya ada apa? Jelai atau kedelai. Jadi nyabit, jangan nyabit habis. Harus disisakan tepinya. Lanjut. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Orang kita kalau panen, habiskan. Tak ada sisa. Lalu pas panen, gerimis sebentar, lari. Ya, masih tinggal sedikit, lari. Kering hujannya, balik lagi. Ngapa? Sayang. Ya kan? Sayang. Tuhan bilang, ya, jangan kau pungut apa yang ketinggalan. Orang kita ini saking pelitnya, sampai tak ada bersisa. Ya, ayat 10, 2, 3. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi siapa? Bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ini caranya. Jadi ingat baik-baik. Caranya kita menuai, ya, harus ada sisa. Ya, jadi secara cepat saya tunjukkan di sini. Perhatikan cara Israel menuai panen. Setelah menanam jintan, dia nanam gandum, nanam jelai. Harus, perhatikan, sengaja menyisihkan untuk orang lain. Bilang sama-sama, harus sengaja menyisihkan untuk orang lain. 2, 3. Coba cek, selama ini pernah nggak sengaja nyisihkan buat orang lain? Jujur kita bilang apa? Enggak, Pak. Kalau bisa tak ada sisa buat orang lain. Betul ya? Saudara, saya waktu baca ini persiapan ini, aduh, saya juga ditegur habis-habisan, saudaraku ya. Jadi menabur dengan hati, belajar memberi yang terbaik untuk siapa? Orang lain. Karena ketika Anda melakukan untuk orang lain, Anda tahu bahwa Anda tidak melakukan untuk orang itu, tapi untuk siapa? Untuk Tuhan yang melihatmu di tempat yang tersembunyi. Katakan amin, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Saya percaya begini loh, ketika saudara nabur, ya, ketika Anda melakukan yang terbaik untuk orang lain, mata Tuhan di sorga itu lihat kamu dari atas. Hebat anakku ini ya. Amin. Yuk belajar sisihkan untuk orang lain. Perhatikan, jangan dihabiskan untuk diri sendiri. Lihat sama-sama, jangan dihabiskan untuk diri sendiri. Nah, jujur kadang-kadang kita manusia pada umumnya bisa ngabisin kalau buat sendiri. Tapi kalau buat orang lain, kita bilang apa? Enak aja. Gue yang capek. Gue yang berdarah-darah. Lu yang enak. Ini seringkali. Makanya kita enggak diberkati. Berikutnya. Kalau ada yang terlewat, jangan diambil lagi. Kadang-kadang, aduh, sayang. Sengaja, perhatikan, sengaja menanam jelai untuk orang miskin. Kita nanam mangga di Indah terus, masih ada, gitu kan? Kalau hilang, marah-marah kita. Dasar pencuri, ndak aman lingkungan ini, ndak aman ya. Halo. Kalau orang itu kaya, ndak mungkin
ambil. Amin. Bilang sama-sama, siap-siap tanam sesuatu untuk orang miskin. Katakan amin. Jadi sengaja tanamlah yang bisa diambil orang dan jangan pengen nikmati. Biar itu untuk orang miskin. Saya kasih orang pohon apa itu? Murbe yang warnanya ungu-ungu itu. Saya tanam, saya siram. Tiap hari ini saya berkata, Pak dipotong supaya buahnya banyak. Tina itu bilang dipotong supaya buahnya banyak. Iyalah saya potongin. Lalu memang buahnya banyak sekali. Saya lihat yang hijau masih banyak lagi. Begitu ungu hilang semua. Ya, saya itu belum tahu rasanya. Rupanya besoknya, saya baru sadar. Di kita kan ada sekolah. Jadi Senin, Rabu, Jumat bukan anak-anak yang ngambil, mak-maknya saudara ya. Tapi saya balik lagi berkata, enggak apa-apa, sengaja menanam untuk orang lain. Katakan amin. Amin. Itulah yang disebut dengan menuai dalam kemurahan. Hatinya murah hati dan penuh dengan belas kasihan. Oke, terakhir ya. Ini terakhir. Saya janji ini yang terakhir. 5 menit saja. Bagaimana caranya petunjuk mengalami peningkatan berkat yang terakhir? Kita baca sama-sama 12b. 2, 3. Bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saya share dulu ya. Waktu saya baca ini, saya berdoa Tuhan, kasih pengertian. Apa arti yang pertama menabur, yang kedua menuai, sudah. Yang ketiga, bukalah bagimu tanah baru. Apa Tuhan, saya gumul, saya berdoa. Lalu Tuhan tuntun saya membuka di Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, yang bunyinya seperti ini. Coba baca sama-sama, 2, 3. Bajaklah tanah hatimu yang keras, karena sekaranglah saatnya untuk mencari Tuhan supaya Ia datang dan mencurahkan keadilan ke atasmu. Tadi di awal saya kasih pertanyaan, siapa yang mau hidupnya semakin diberkati Tuhan? Semua angkat tangan. Tuhan sudah kasih tunjuk. Yang pertama, menaburlah dengan hati yang benar. Yang kedua, menuailah dalam kemurahan hati atau belas kasihan. Sekarang yang ketiga apa? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Bajaklah tanah hatimu yang keras. Kadang kita udah tahu 1, 2 caranya ini, tapi hatimu keras. Mau praktekin? Enggak. Itu mah bisa-bisa Pak Pendeta. Pendeta memang pada ngomong. Anda diberkati enggak? Anda semakin diberkati enggak? Enggak, karena hatimu keras. Nah sekarang bagaimana cara semakin kita diberkati? Sama-sama saya harus membajak tanah hatiku yang keras. 2, 3. Mau bajak hatinya? Bilang begini, angkat tangan gini. Tuhan, saya mau membajak tanah hatiku yang keras. Oke, saya pengen Anda ngomong bukan sama saya. Kita ngomong sama Tuhan, katakan amin. Saya pengen melihat setiap Anda tahun ini, hidupmu semakin diberkati Tuhan. Oke? Semua ngomongnya bukan karena saya, bukan untuk saya, tapi untuk engkau mengalami hidup yang semakin diberkati. 2, 3. Tuhan, saya membajak tanah hati saya yang keras. Sekali lagi ngomong dengan hatimu. 2, 3. Tuhan, saya membajak tanah hati saya yang keras. Amin, saudaraku. Nah, untuk mengalami peningkatan bagian ketiga, semakin diberkati, mulailah dengan membajak tanah hatimu yang keras. Mengapa hati kita harus dibajak? Karena hati, perhatikan, hati yang keras sulit ditanami apapun. Perhatikan. Hati yang keras itu sulit ditanami apapun. Orang sulit dikasih tahu kenapa? Hatinya keras. Perhatikan. Jika hati kita sulit ditanami, maka
kita tidak bisa menuai berkat Tuhan. Amin. Khususnya gini. Suami dan istri. Saya dan istri saya, itu kami menikah memang dalam settingannya Tuhan. Tapi makin ke dalam pernikahan, makin kenal, makin tahu kelemahannya, makin tahu kekurangannya. Hati ini makin, orang Jawa bilang, membededek hati ini. Makin ngeras. Nah, itu loh yang Tuhan mau. Bajaklah hatimu. Ya, saya melihat istri saya bayangkan istri saya juga lihat saya begitu. Ya Pak ya. Kita lihat pasangan kita, tapi di balik itu pasangan kita juga lihat kita begitu. Itu sebabnya jangan saling mengeraskan hati, tapi saling membajak hati. Supaya apa? Supaya kita bisa ditanami dan kita bisa menuai berkat Tuhan. Saya yakin tahun ini, awal tahun ini kalau kita bangun ini, Jemaat Alpha Center akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi kita. Mari kita bagi bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Saya percaya Tuhan bisa pulihkan. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus. katakan dengan imanmu, penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan, Kau lebih saya undang pelayanan zaman terus sampai ke depan. Pulihkan hidupku, ku berserah, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Tuhan tahu bagaimana cara memberkati saudara. Sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, Haleluya. ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kami hari ini sudah mendengar firman. Dan hari ini kami percaya firman ini sudah ditanam di dalam roh kami masing-masing. Dan kami siap untuk pulang dan membawanya di kehidupan kami. Sehingga kami akan lihat hidup kami semakin diberkati Tuhan. Olehnya Tuhan, kami mau hati kami yang keras ini boleh dibajak. Kami mau hati kami yang keras ini boleh dilembutkan lewat hubungan kami dengan Tuhan. Inilah waktunya, inilah momennya kami mencari Tuhan. Doa kami, semua kami Tuhan, aktif untuk cari Tuhan. Supaya hati kami lembut, kami bisa menerima pasangan, kami bisa menerima keadaan, kami bisa menerima orang lain. Terlebih kami boleh menerima ketika kami akan ditanami dengan benih yang daripada Tuhan. Supaya kami bisa tuai di kehidupan ini. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Engkau saat ini melanjutkan firman yang sudah ditaburkan. Engkau sirami, tumbuhkan Tuhan. Sehingga semua jemaat akan mengalami apa yang Tuhan sudah katakan. Sekarang di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu. Kami mau terima roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah Kristus yang berkuasa. Memulihkan, menyembuhkan setiap luka. Hati luka oleh karena banyak hal. Tuhan akan pulihkan setiap keadaan kami. Bahkan kondisi kami yang hancur, yang remuk. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pagi ini kami akan mengalami terobosan dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, buka hatimu sama-sama.
Buat sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Engkau percaya waktu tubuh dan darah Kristus itu dibagi-bagikan dalam hidupmu, engkau terima dengan percaya. Ada satu kuasa yang bekerja dalam hidupmu, memampukanmu untuk menjadi orang yang siap melakukan firman Tuhan, yang siap terima perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, sama-sama kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Sekali lagi dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus Penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. penolong yang setia. Katakan bersama-sama, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan dengan segenap hati kita, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang lebih tahu Kau Tuhan. lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Katakan ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong Hanya Yesus penolong. setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan haleluya. 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 Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara ke atas tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka mati binasa. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Sudah percaya di tanganmu hari ini adalah tubuh Kristus yang berkuasa atas hidupmu, amin. Katakan dengan percaya, aku percaya inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya
tubuh Kristus berkuasa membangkitkanku dari antara orang mati. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh karena Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, yang meminum aku, dia akan hidup oleh karena aku. Saudara percaya di tanganmu hari ini adalah darah Kristus yang berkuasa. Amin. Dengan iman yang kau berkata, aku percaya inilah darah Yesus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya Yesus, Hanya Yesus, penolong yang setia, penolong yang setia. Kau lebih tahu ya Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Kau percaya Tuhan, Engkau pulihkan kami. Saudara Ibu Gembala maju ke depan. Ku percaya Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus, saudara Ibu Gembala maju ke depan. penolong yang Katakan hanya Yesus, penolong yang setia. Bagi suara-suara yang dahsyat bagi nama Tuhan. Hari ini kami berkata kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Bapa kami yang baik. Dan hari ini terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami berkata Tuhan, ini kami. Kami berkata kami siap untuk memberikan hati kami dibajak oleh-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa tahun ini kami harus mengalami peningkatan dalam kehidupan kami. Sebab itu ketika hati kami, tanah hati kami yang mungkin selama bertahun-tahun ini sudah keras. Kami berkata ketika Engkau membajaknya Tuhan, maka satu hal yang kami rindukan, kami akan menjadi seorang yang bisa menabur. Dan kami akan melihat taburan kami itu akan menuai hasil yang berlipat-lipat ganda. Dan kami percaya inilah yang akan kami alami. Kami tahu Tuhan bahwa penuaian kami tidak hanya dalam hal materi, tapi banyak hal yang akan bisa kami tuai Tuhan. Dan kami percaya di
tahun ini kami tidak hanya mengalami peningkatan secara finansial, tapi banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang Tuhan akan tingkatkan dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam mengikut Tuhan, dalam keputusan kami untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia, itu akan terjadi Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berani mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam hidup kami, yaitu mengutamakan Engkau, mencari Engkau dengan segenap hati Tuhan, maka kami percaya tahun ini akan kami jalani bersama dengan Tuhan, dan kami akan mengakhiri tahun ini dengan sebuah kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang diberitakan hari ini menjadi kekuatan bagi kami semuanya, dan kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkatilah kami semuanya yang hadir hari ini, yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan itu tidak hanya kami dengar dan kami simpan, tapi firman itu kami lakukan dalam kehidupan kami, sampai Engkau mendapati kami menjadi sempurna seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, berkat-Mu yang melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.